Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari matkul komparatif linguistik akan membawakan salah satu materi, yaitu History of Language in the World, atau singkatnya sejarah bahasa di dunia. Check this out. Member dari grup kami adalah pertama Abdan Ahadiyat, Abdul Rauf, Haryanto, Azka Lazkia, dan Baruno Anggara Prabu. Kita masuk ke materi pertama, language. Menurut Bauer, menurut 2007, bahasa adalah fakta dari sosial, ikatan antara sosial, tidak akan tercipta dari hanya individual, tapi sebuah komunitas antar manusia, mau itu suara, maupun itu tulisan, itu isyarat, simbol, yang penting digunakan untuk manusia komunikasi. Itu menurut Algeo pada tahun 2010. Dan menurut pada Saussure tahun 1959, ini kayak bahasa itu beda dengan ucapan manusia. Bahasa, ucapan itu tidak sama. Simbol-simbol bahasa itu tidak cuma vokal, kadang bisa juga visual. Banyak contohnya yang tidak hanya dari suara. Bahasa dari yang bisa dilihat biasanya digunakan untuk orang-orang yang tunarungu. Bahasa termasuk bahasa beroperasi dalam komunitas tutur atau budaya. Ini sesuai beda suku, beda bahasa. Bahasa pada dasarnya adalah manusia. Ini yang baru-baru. Jadi emang bahasa memang pada dasarnya hubungan antar manusia, tapi tidak terbatas pada manusia. Pada buktinya bahasa baru tetap sampai sekarang masih terus tercipta bahasa-bahasa baru. Bahasa diperoleh oleh semua orang dengan cara yang hampir sama. Bahasa dan pembelajaran keduanya memiliki karakteristik universal. Ini memang semua orang dunia mempelajari bahasa dengan cara yang sama. Pasti bahasa yang pertama dipelajari oleh manusia, anak kecil itu pasti bahasa yang digunakan sama oleh orang tuanya. Oke, dan pembahasan History of Language next akan dibahas oleh rekan selanjutnya. Terima kasih. History of Language. Dr. Philip Jacob mengatakan bahwa perkembangan bahasa berkembang secara perlahan-lahan dari sistem yang tertutup ke sistem yang terbuka mulai 2 juta tahun sampai dengan 500.000 tahun yang lalu. Namun, perkembangan yang signifikan baru terdapat pada zaman pertanian. Kemudian dalam perkembangan bahasa ini muncul beberapa teori yang mana pada garis besar terdapat 2 kelompok teori mengenai perkembangan bahasa, yaitu Divine Origin Phase dan Organic Phase. Pada Divine Origin Phase, fase ini berlangsung di bawah abad ke-18, yang mana pada fase ini manusia dianggap masih primitif, yang lebih percaya terhadap dewa, terhadap nabi Tuhan untuk memunculkan bahasa, atau maksudnya mereka percaya bahwa bahasa yang ada adalah datangnya langsung dari Tuhan, seperti itu. Terdapat beberapa teori yang mana seperti orang Swedia percaya bahwa bahasa pertama adalah bahasa Swedia, bahasa Denmark, bahasa Prancis. Kemudian Raja Mesir pada abad 17 sebelum Masehi juga percaya bahwa bahasa pertama adalah ketika seseorang
lahir kemudian dibiarkan untuk tidak diajarkan bahasa apapun, maka dia akan mengatakan atau mengucapkan atau menggunakan bahasa asal. Yang kemudian dia lakukan penelitian terhadap 2 orang bayi. Jika dilihat dari teori ini, berarti bahasa Arab yang mana kita percaya bahwa Adam adalah orang pertama yang berbahasa Arab, maka termasuk ke dalam teori Divine Origin Phase. Dalam fase selanjutnya, yaitu Organic Phase, dimulai setelah abad ke-18, yang mana berpindah dari fase keagamaan, dari fase mistik dan tahayul, ke fase yang mengutamakan logika dan observasi, yang mana selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Teori tekanan sosial. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith. Teori ini beranggapan bahwa manusia timbul karena adanya kebutuhan untuk saling memahami pada manusia primitif. Apabila mereka ingin menyatakan objek tertentu, maka mereka terdorong pula untuk mengucapkan bunyi-bunyi tertentu. Tekanan sosial ini memaksa manusia untuk menciptakan bunyi-bunyi untuk objek yang dijumpainya ataupun kegiatan yang dilakukan. Teori onomatopetik atau ekoik. Teori ini diperkenalkan oleh Herder. Teori ini mengatakan bahwa objek-objek diberi nama sesuai dengan bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh objek-objek itu. Objek-objek yang dimaksud adalah bunyi-bunyi binatang atau peristiwa-peristiwa alam. Teori poh-poh atau teori interjeksi. Teori interjeksi bertolak dari asumsi bahwa bahasa lahir dari ujaran-ujaran instinktif karena tekanan-tekanan batin, perasaan yang mendalam, dan rasa sakit yang dialami manusia. Teori nativistik atau teori ding-dong. Muller mengemukakan asumsi bahwa terhadap suatu hukum yang meliputi hampir seluruh jagat raya ini, yaitu bahwa setiap barang akan mengeluarkan bunyi kalau dipukul. Tiap barang memiliki bunyi yang khas. Karena bunyi-bunyi yang khas itu, manusia lalu memberikan respon atas bunyi tersebut. Teori Yo-He-Ho. Teori ini menyimpulkan bahwa bahasa pertama lahir dalam suatu kegiatan sosial. Sekelompok orang primitif dahulu bekerja sama. Mereka selalu bersama-sama mengerjakan pekerjaan-pekerjaan semacam itu. Untuk memberi semangat kepada sesamanya, mereka akan mengucapkan bunyi-bunyi yang khas yang dipertalikan dengan pekerjaan itu. Teori isyarat dan teori isyarat oral. Teori ini menganggap bahwa bahasa manusia bermula dari isyarat-isyarat yang digunakan oleh manusia primitif yang menciptakan bahasa. Itu berarti isyaratlah yang lebih dahulu ada dibandingkan bahasa. Eropa memiliki sejarah yang panjang, salah satunya dalam aspek bahasa, yang bermula dari rumpun bahasa Indo-Eropa. Indo-Eropa adalah rumpun bahasa yang menurunkan beberapa bahasa yang saat ini digunakan di Eropa dan negara-negara koloninya. Mengapa ada nama Indo di situ? Itu adalah istilah yang merujuk pada India dan sekitarnya. Dinamakan demikian karena rumpun bahasa ini tersebar dari Eropa sampai ke subbenua India dan Timur Tengah. Sebenarnya rumpun bahasa ini berasal dari budaya Yamnaya, yang sekarang adalah wilayah Rusia Selatan, dan tersebar sampai ke benua Eropa dan wilayah Siberia. Nah, bahasa Inggris sebagai bagian dari rumpun bahasa Indo-Eropa menjadi bahasa yang paling banyak dipelajari dan menjadi lingua franca atau bahasa perdagangan di dunia. Bahasa Inggris merupakan cabang dari rumpun bahasa Indo-Eropa dalam 8 sub rumpun modern, yang diantaranya adalah bahasa Celtic,
dan bahasa Jermanik atau rumpun Jermania yang nantinya dibagi menjadi Utara, Jermania Utara, dan Jermania Barat. Dan bahasa Inggris termasuk dalam rumpun Jermania Barat. Adapun bahasa rumpun Jermania Utara adalah beberapa wilayah negara Skandinavia. Di antaranya adalah Norwegia, Denmark, Islandia, dan yang lain. Kemudian ada rumpun bahasa Romans atau Roman, yang termasuk di dalamnya adalah bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Portugis, dan bahasa Itali. Kemudian ada bahasa Yunani, ada bahasa Baltoslavia di negara-negara Baltik dan juga Slavia seperti Rusia, Kroasia, Polandia, dan sebagainya. Dan juga rumpun bahasa Indo-Iran yang termasuk di dalamnya adalah bahasa India, bahasa Urdu, dan juga bahasa Iran. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.